Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. NPM saya 721213240. Nah, jadi di materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu stres dan konflik dalam organisasi. Yang pertama, di sini ada pengertian stres. Stres adalah akibat dari ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki oleh individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, maka semakin tinggi pula stres yang dialami oleh individu. Dan hal tersebut sangat mengancam setiap individu. Lalu di sini ada pengertian stres menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Mangkunegara. Menurut Mangkunegara, stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh setiap karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini juga didukung oleh Beer dan Newman dalam Ludens yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dalam pekerjaannya serta dikarakteristikan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dan dari fungsi normal mereka. Selanjutnya, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama ada pendekatan individual. Seorang karyawan dapat berusaha untuk mengurangi level stresnya sendiri. Nah, jadi strategi yang bersifat individual ini cukup efektif jika dilakukan oleh seorang karyawan. Yang pertama ada pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dari pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa adanya perasaan tergesa-gesa. Lalu dari latihan fisik sendiri dapat meningkatkan kondisi tubuh agar lebih prima sehingga mampu menghadapi tuntutan tugas yang berat. Selain itu, untuk mengurangi stres yang dihadapi, pekerja perlu dilakukan kegiatan-kegiatan santai. Dan sebagai strategi terakhir untuk mengurangi stres adalah dengan mengumpulkan sahabat, kolega, keluarga yang akan dapat memberikan dukungan dan saran-saran bagi dirinya. Lalu yang terakhir ada pendekatan organisasional. Nah, jadi beberapa penyebab stres yang dialami oleh karyawan adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen. Sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres pada setiap karyawannya adalah melakukan seleksi dan penetapan tujuan, lalu redesign pekerjaan, pengambilan kesejahteraan. Melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan, serta adanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Secara umum, strategi manajemen stres kerja dapat dikelompokkan menjadi strategi penanganan individual, organisasional, dan dukungan sosial. Lalu di sini ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi. Yaitu yang pertama ada meningkatkan komunikasi, sistem penilaian prestasi dan sistem ganjaran yang efektif, meningkatkan partisipasi, memperkaya tugas, lalu mengembangkan keterampilan, kepribadian, dan pekerjaan, dan yang terakhir ada meningkatkan komunikasi. Selanjutnya, konflik. Nah, di sini pengertian konflik adalah
ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam sebuah organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda-beda. Lalu di sini ada pendapat tentang konflik. Yang pertama ada konflik tidak diinginkan, yang kedua ada konflik dapat memberikan manfaat, yang terakhir ada konflik tidak bisa dihindarkan. Selanjutnya di sini ada perbedaan konflik dan persaingan. Nah, konflik yang pertama merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Lalu yang kedua dari konflik akan menimbulkan ketegangan, kontroversi, perkelahian, dan frustasi bila konflik tersebut tidak selesai-selesai. Lalu di sini ada dari persaingan yang pertama, kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Lalu di sini ada akibat dari adanya konflik. Yang pertama ada timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Perbedaan antar kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar, dan sebaliknya perbedaan pendapat antar individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Selanjutnya terpilihnya wakil-wakil yang kuat dari pihak-pihak yang berkonflik. Terakhir ada timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Lalu di sini ada cara untuk mendeteksi konflik. Yang pertama, membuat prosedur penyelesaian konflik. Observasi langsung di lingkungan organisasi, membuat kotak saran, melaksanakan politik pintu terbuka, mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan, dan yang terakhir ada mengangkat ombudsman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.